Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Kuntilanak. Mengisahkan perjuangan seorang wanita muda bernama Samantha dalam menghadapi ketakutan gelap yang tak terduga. Setelah ia tanpa sengaja memanggil sosok kuntilanak melalui sebuah cermin antik. Samantha adalah seorang mahasiswi yang sedang mencari tempat tinggal baru. Setelah mengalami konflik besar dengan ibunya yang sangat keras, ia merasa tertekan di rumahnya karena hubungannya dengan ibunya yang penuh tuntutan dan kurang kasih sayang. Dengan harapan bisa hidup lebih mandiri, ia memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kos tua yang berlokasi di sebuah kawasan pelosok. Rumah kos itu dikelola oleh seorang wanita misterius bernama Bu Yanti. Rumah tersebut memiliki suasana gelap, penuh perabotan antik, dan terlihat seperti menyimpan banyak rahasia. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang janggal, ia tetap memilih untuk tinggal di sana karena harganya yang terjangkau dan suasana yang sepi, cocok untuk belajar. Tak lama setelah ia mulai tinggal di rumah kos itu, ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Di malam pertama, ia mendengar suara tangisan samar yang berasal dari lorong rumah. Suara itu terdengar semakin jelas setiap malam. Tetapi ketika ia mencoba mencarinya, ia tidak menemukan apapun. Selain itu, Samantha merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Terutama ketika ia berada di dekat sebuah cermin tua besar yang terletak di ruang utama rumah kos. Suatu hari, ia secara tidak sengaja menyanyikan lagu tradisional Jawa, Lingsir Wengi. Ketika berada di dekat cermin tersebut, ia tidak tahu dari mana ia tahu lagu itu. Tetapi ia merasa seperti sedang dipandu oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah menyanyikan lagu itu, ia mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Ia melihat seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mengerikan muncul dari dalam cermin. Wanita itu adalah sosok kuntilanak yang tampaknya mengikuti Samantha kemanapun ia pergi. Samantha mulai menyadari bahwa setiap kali ia merasa marah atau terancam, sesuatu yang buruk terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Salah satu teman kosnya, seorang pria yang pernah bersikap kasar padanya, tiba-tiba menghilang secara misterius. Tidak lama kemudian, tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Hal ini membuat Samantha semakin ketakutan, terutama ketika ia mulai menyadari bahwa kehadirannya itu terkait langsung dengan dirinya. Samantha mencoba mencari jawaban dari Bu Yanti, tetapi wanita tua itu bersikap tertutup dan seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Namun Samantha tetap bersikeras untuk menyelidiki asal-usul rumah itu. Bersama kekasihnya, Agung, ia menemukan fakta mengejutkan. Rumah kos itu dulunya dimiliki oleh seorang wanita yang mempraktikkan ilmu hitam dan menggunakan cermin tua tersebut sebagai alat pemanggil roh jahat. Lagu itu adalah bagian dari ritual pemanggilan, dan siapapun yang menyanyikannya di dekat cermin akan membuka portal baginya untuk masuk ke dunia manusia. Samantha mulai menyadari bahwa ia memiliki ketertarikan dengan kekuatan cermin itu. Ia merasa bahwa dirinya secara tidak sadar telah mewarisi kemampuan untuk memanggil kuntilanak. Mungkin karena hubungan mistis dari masa lalunya,
Di sisi lain, kuntilanak yang ia panggil tampaknya tidak hanya menjadi ancaman bagi orang lain, tetapi juga mulai mempengaruhi pikiran dan emosi Samantha. Ia sering kehilangan kendali atas dirinya sendiri, seolah-olah kuntilanak itu sedang mencoba mengambil alih tubuhnya. Samantha semakin terjebak dalam lingkaran kekuatan gaib ini. Ia merasa bersalah karena kematian orang di sekitarnya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Dalam momen-momen tertentu, ia bahkan merasa terhubung secara emosional dengan makhluk itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat mereka berdua. Ketika Samantha mencoba memutuskan hubungannya dengan cermin dan kuntilanak, ia harus menghadapi banyak rintangan. Ia dan Agung mencoba menghancurkan cermin itu, tetapi gagal karena cermin tersebut tampaknya dilindungi oleh kekuatan gaib. Samantha akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan dengan bantuan seorang paranormal. Namun ritual itu justru membuat kuntilanak semakin marah dan menampakkan dirinya dalam bentuk yang semakin menyeramkan. Samantha terjebak dalam konflik besar antara dirinya dan kuntilanak. Ia harus memilih antara menyerah pada kekuatan gelap itu atau melawan hingga titik darah penghabisan. Samantha akhirnya berhasil menghancurkan cermin tersebut, tetapi tindakan itu mengorbankan dirinya secara emosional. Ia berhasil membebaskan dirinya dari pengaruh kuntilanak, tetapi trauma dari kejadian itu akan selalu menghantui hidupnya. Samantha yang duduk sendirian di kamarnya, ia tampak tenang, tetapi ada tanda-tanda bahwa pengaruh kuntilanak belum sepenuhnya hilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.